Oke, selanjutnya kita bakal bahas soal UTS 2022-2023. Pegangnya dulu. Di sini diketahui bahwa suatu perusahaan ketika dia menambah jumlah pekerja tanpa menambah jumlah mesinnya, dia intinya dia hanya menambah, nggak bisa, hanya menambah jumlah pekerjanya. M- Tapi menjadi tidak lagi terutilisasikan secara penuh karena tidak banyak yang dapat mereka kerjakan sembari menunggu gilirannya. Kayak ini ada indikasi bahwa tidak efisien ya, inefisiensi. Apabila hal demikian terjadi, dapat kita bahwa PT Maju Jaya mengalami, berarti apa? Jelas dong ya, diseconomies of scale gitu. Soklin, sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual deterjen mesin cuci dalam jangka panjang, mengeluarkan biaya total sebesar 2.500.000. Oke, 2.500.000 dan produksinya 1.160. Kemudian ketika produksinya 1.500, biayanya 2.750 katanya. Pada rentang produksi demikian, dapat dapat dikatakan bahwa Soklin mengalami, pertama-tama kita hitung dulu ATC-nya di jangka panjang. Average total cost kan total cost dibagi kuantitasnya kan, gitu. Oke, jadi yang pertama average total cost ketika dia di level produksi 1.250 dan biayanya 2.500.000, tuh ATC-nya tinggal dibagi aja kan, 2.500.000 dibagi 1.250 sekitar 2.000, emang 2.000 sih. Terus yang kedua, eh, ketika dia produksinya mencapai 1.500 unit, itu biayanya 2.750.000, tinggal dibagi aja kan, 2.750.000 dibagi 1.500 unit. Berarti average total cost ketika level produksinya naik ke 1.500 itu segini, 1.800. Nah, apa yang terjadi secara angka aja udah kelihatan kan, ATC-nya tuh menurun kan, dari 2.000 ke 1.800 ketika dia meningkatkan produksinya dari 1.250 ke 1.500 unit kan. Berarti kan ada, itu merupakan eh, ketika kuantitas produksi naik dan ATC-nya di jangka panjang malah menurun, ini adalah konsep digunakan economies of scale, yang artinya eh, ketika berproduksi justru dia menurunkan biaya total rata-ratanya kan, bagus. Kalau digambarin, ini kan cost-nya, terus ini output-nya, kuantitas output-nya. Economies of scale tuh di sini kan, ini ATC. Ini economies of scale. Karena ketika dia menambah unit outputnya, biayanya tuh menurun, cost-nya, gitu. Tuh, kayak gitu. Ini yang A. Terus yang nomor 17 diketahui bahwa satu-satunya faktor produksi yang bersifat variabel pada proses adalah tenaga kerja. Oke. Terus diketahui juga tidak ada produksi yang terjadi apabila tidak ada tenaga kerja. Oke. Terus apabila perusahaan tersebut menyewa dua orang tenaga kerja, L-nya sama dengan 2, biaya produksi total berarti TC sama dengan 1 juta. Selanjutnya apabila perusahaan menyewa 3 tenaga kerja, TC-nya adalah 1.200.000. Diasumsikan pula bahwa biaya variabel per tenaga kerjanya sama. Biaya variabel per tenaga kerjanya sama. Oke. Berarti tambahan biaya dari menambah satu unit kerjanya pun sama. Oke, berarti berapapun jumlah tenaga kerja yang disewa. Ini kan dari sini kita bisa melihat marginal cost-nya kan. Bukan marginal cost sih, marginal cost. Oke, tadi diketahui bahwa biaya variabel per tenaga kerjanya sama.
gitu. Jadi tambahan tenaga kerja dari 2 ke 3 ke 4 itu biayanya sama gitu. Berarti artinya upahnya sama misalnya. Nah, berarti kita tinggal lihat aja ketika dia nambah dari 2 ke 3 pekerja kan naik tuh total cost-nya dari 1 juta ke 1.200.000. Maka kan delta dari TC-nya yang mana katanya itu adalah mungkin itu adalah variable cost-nya. Berarti kan 200.000. Artinya ini adalah eh, biaya per masing-masing pekerjanya kan. Kenapa 200.000 ini adalah tambahannya? Karena kan kalau fixed cost kan dia konstan terus kan. Jadi ketika ada penambahan biaya berarti itu adalah unsur dari variable cost-nya kan. Kan TC itu komponennya FC tambah VC kan. Nah, FC ini sendiri dia kan konstan terus. Jadi ketika ada penambahan biaya TC1 ke TC2 itu berasal dari variable cost-nya. Yang mana variable cost-nya ini di sini hanya ada tenaga kerja. Maka 200.000 ini adalah tambahan dari satu pekerja kan. Maka dari itu kita bisa mengetahui dong secara keseluruhan komponen biaya dari si perusahaan tuh ada berapa aja sih? Tadi kan variable cost-nya 2 pekerja kan. Nah, sedangkan dia masing-masing tuh diketahui 200.000, berarti 400.000 kan. Tadi ketahui misalnya pakai yang pertama 1 juta gitu. Maka fixed cost-nya ya tinggal dikurangi aja 600.000 artinya. Fixed cost-nya. Begitupun kalau misalnya dia 1.200.000 total cost-nya. Diketahui biaya pekerjanya tadi udah dihitung 200.000. Maka 3 kali 200.000 kan 600.000. Maka eh, fixed cost-nya kan sisanya tinggal 600.000 juga sama. Jadi dia biaya tetap perusahaannya adalah 600.000. Oke. Nah, terus di sini kita bakal menghitung. Pertama-tama kita isi dulu tabelnya ya. Nah, ini kan eh, produk total. TP, terus ini marginal product gitu ya. Oke, karena ini marginal berarti kalau kita mau ngitung produk total tinggal ditambahin dengan ininya kan. Ini kan ada titik-titik. Berarti tinggal di sini kan marginalnya 10 kan. Marginal produknya berarti di tambahan produk ketika jumlah pekerjanya 2 orang adalah tinggal 8 ditambah 10 kan. Ini 8 ditambah 10 marginalnya berapa sama existingnya berapa kan, jadi 18. Terus selisih dari sini ke sini itu kan marginal produknya 7. Terus selisih dari sini ke sini 5. Terus ini total produknya berapa, tinggal existing ditambah marginalnya 33. Terus di sini selisihnya dari 33 ke 34 1. Oke, kita udah isi semua titik-titiknya. Berdasarkan tabel A di atas, pada saat perusahaan mengerjakan 2 orang karyawan, nih di 2 orang karyawan, maka jawabannya adalah kalau yang A rata-rata produksi sebesar 10 unit. Enggak dong, rata-rata produksi itu kan TP tinggal dibagi inputnya kan, tenaga kerja 9 harusnya. Terus eh produk totalnya sebesar 18 unit. Oh, benar ini. Jadi jawabannya yang B. Terus nomor 19. Berdasarkan tabel A di atas, besarnya produk marginal pada saat perusahaan mempekerjakan 4 orang, katanya. Produk marginalnya adalah, udah dihitung ya tadi 5. Udah gampang kan sebenarnya. Terus selanjutnya kita isi yang esainya. Di sini, katanya diketahui jumlah perbaikan dilakukan oleh satu toko retail servis komputer tergantung dari jumlah pekerjanya. Karena ingat ya, kalau di jangka pendek itu yang bisa kita atur-atur, kita bisa sesuaikan adalah input dari berupa tenaga kerja. Karena capital itu atau modal dia bersifat fix jangka pendek gitu. Karena terbatas kan pencarian modal di jangka pendek itu. Jadi sehingga di sini inputnya adalah pekerja. Nah, kemudian hmm, kita ngitung, disuruh ngitung dulu marginal produknya sama average produknya. Ini kan udah total produknya diketahui nih jumlah. eh
jumlah perbaikan yang bisa dihasilkan gitu di servis komputernya oleh masing-masing, oleh seluruh pekerjanya itu di sini udah diketahui. Tinggal kalau kalian mau lihat produksi marginalnya, itu kan pasti selisih dong. Delta Q per delta L-nya itu berapa. Sedangkan kalau misalnya mau lihat produksi rata-rata, kalian tinggal dibagi aja semuanya, total kuantitasnya, total produk eh dibagi seluruh dibagi seluruh, dibagi jumlah pekerjanya gitu. Nah, terus nanti bakal ditanya untuk tentang jumlah berapa. Karena kalian tadi udah pelajarin kan, ketika kita lagi bahas marginal product, average product, itu ntar akan ada keterkaitannya. Ketika marginal produknya lebih besar daripada average product, tuh nanti eh, b- si average produknya itu kurvanya dalam bentuk yang sedang naik gitu. Sedangkan ketika marginal produknya itu kurang dari average product, itu average produknya menurun gitu. Kenapa kayak gitu? Karena ingat ya, marginal produk kan tambahannya. Sedangkan average product tuh rata-rata eh, produk existingnya. Yang existing berapa ditambah marginalnya. Ketika si marginal produknya itu lebih besar, dia kan berkontribusi dalam meningkatkan rata-rata secara keseluruhan kan. Sedangkan kalau misalnya marginal produknya atau tambahan produknya sendiri lebih kecil daripada yang existingnya, itu dia akan juga menurunkan rata-rata total produk secara keseluruhan. Kayak ingat konsepnya tadi kita pelajarin kayak konsep IPK lah. Kalau IPK existing kalian 3,5, terus di semester mendatang IPK kalian naik, itu kan berarti marginal IPK kalian kan ditambahin ke yang existing. Berarti IPK secara keseluruhan, secara kumulatif bakal meningkat kan rata-ratanya. Kalau misalnya lebih kecil daripada yang existing rata-ratanya, maka secara keseluruhan IPK kalian bakal turun gitu kan. Kayak kayak inget ke situ aja. Jadi membayangkan marginal product, nah average product tuh kayak gitu. Nah, setelah itu kalian tinggal diisi aja. Ini ngitungnya gampang banget. Kayak tinggal ah selisihnya gimana deltanya. Terus eh kalau rata-rata tinggal dibagikan. 8 dibagi 1, 8. 50 dibagi 2, 10. Dan seterusnya. Kan, kayak gitu. Nah, terus untuk rentang jumlah tenaga kerja berapa, dia terdapat peningkatan keuntungan tenaga kerja gitu. Increasing return to scale-nya increasing return to labor berarti. Dia di rentang berapa sih? Yaitu lihat aja ketika si marginal produknya itu dia eh, naik, lagi naik gitu. 8 ke 12 dia meningkat, ke 15 juga meningkat. Ke 10 dia udah mulai decreasing marginal produk nih, berarti di sini udah nggak bisa dikatakan peningkatan keuntungan tenaga kerja. Jadi terjadi dari 1 sampai 3 pekerja. Nah, terus yang ke B, untuk rentang jumlah tenaga kerja berapakah produksi marginal lebih besar dari produksi rata-ratanya. Ya lihat aja di sini. Dari rentang sampai mana sih si MP-nya itu lebih besar daripada si average produknya. Sampai ke sini juga kan 3 pekerja. Karena udah di 4 pekerja dia marginal produknya kurang dari average produknya kan. 11,2 nya kan lebih besar. Berarti 1,1 sampai 3 pekerja. Dan apa yang terjadi ketika produksi rata-rata, apa yang terjadi pada produksi rata-ratanya, apa yang terjadi pada AP-nya, ketika pekerja meningkat dalam rentang ini. Ketika pekerjanya ditingkatkan dari 1 ke 2 ke 3, itu yang terjadi adalah kan marginal produknya naik dan average produknya dalam posisi yang meningkat juga. Kayak gini. Kalau divisualisasiin. Meningkat. Jadi searah ya guys, kalau misalnya pokoknya hubungannya antara AP dan MP searah gitu ya, biar kalian ingat. Jadi ketika marginal produknya
meningkat, average produknya dalam posisi yang meningkat juga kok dalam kurva, atau emang sedang meningkat atau sedang mengalami peningkatan produk rata-ratanya gitu. Nah, terus untuk tentang jumlah tenaga kerja berapa, produk marginal, marginal produk kurang dari average produknya. Dan apa yang terjadi pada average produk ketika pekerja meningkat dalam kisaran ini. Itu kan dari 4 sampai 7 pekerja kan. Kalau dalam rentang ini ketika meningkatkan tenaga kerja, yang terjadi adalah penurunan marginal produk, decreasing marginal produk kan. Dalam hal ini juga bisa kita lihat si kurva si marginal produknya, si average produknya itu dia menurun terus kan tuh. 10,4 ke 9,5 ke 8,7 kan dia menurun. Sedangkan kalau misalnya di titik yang sebelum eh, decreasing marginal product, itu si AP-nya ketika si MP-nya meningkat, si AP-nya juga dia meningkat 8 ke 10 ke 11 6,7 ke 11,25. Dia udah mulai menurun. Nah, di sini dia posisinya naik kan AP-nya, AP-nya naik. Terus di sini ketika terjadi decreasing marginal product, dia AP-nya menurun dong, gitu. Saya gampang kayak gitu. Nah, terus selanjutnya UTS 2023-2024 nomor 7. Jadi sebenarnya UTS tentang soal ini tuh gampang, tapi kalian harus tenang ketika mengisi tabelnya. Juga jangan ketuker-tuker, eh ya gitu. Sebenarnya ketika kalian nggak tahu pun ya tentang teori ini gitu, kalian lihat dari tabel aja gitu. Oh, ketika marginal produk. Jadi kalian analisa dari tabel yang udah kalian isi. Nah, maka dari itu isi tabelnya harus bener kan? Kalian analisa, oh ketika produk marginalnya dia posisinya deltanya meningkat gitu, 8 ke 12 ke 15 gitu. Oh, itu meningkat. Yang terjadi pada produksi AP atau average produknya kayak gimana sih gitu. Oh, sama dia juga meningkat dari 8 ke 10 gitu kan. Oh, berarti ntar posisi average produknya kan average produk tuh bentuknya kayak gini kan. Oh, dalam posisi yang sedang naik gitu, meningkat gitu. Oh, tapi kalau kita lihat nih terjadi penurunan MC, oh kok dari 15 udah ke 10 berarti sedang terjadi penurunan marginal produk kan, decreasing marginal produk. Oh, apa yang terjadi implikasinya ke produksi rata-rata? Ya kalian tinggal lihat juga analisa lagi. Kalian analisa, oh yang terjadi adalah menurun juga gitu. Dari 11 ke 10 ke 9 ke 8 menurun juga. Jadi dia secara bersamaan gitu pergerakannya. Kalian bisa menyimpulkan. Jadi kayak even kalian nggak tahu nih apaan nih tabel apa grafik kayak gini konsepnya ini tuh apa nggak tahu, dengan kalian menghitung dengan benar tabelnya dan kalian bisa menganalisa, jadi tenang aja gitu pas dikerjain soal, kalian tuh bisa jawab kok gitu. Nah terus yang nomor terakhir, Anda adalah seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan gitu. Perusahaan memiliki biaya tetap total 200. Berarti ini kan biaya tetap total adalah fixed cost-nya kan 200 dan informasi biaya variabel sebagai berikut. Ini biaya variabel yang diketahui. Jadi di sini udah diketahui fixed cost dan variable cost-nya. Maka dari itu ntar yang ditanyain pasti adalah total cost-nya, di- terus average variable cost-nya, eh, AFC, KTC-nya berapa, dan marginalnya. Marginalnya. Kayak gitu. Terus nanti di nomor B-nya kalian gambarin kurvanya dan jelaskan hubungannya kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya kalian tinggal hitung sendiri ya. Ini kayak kalau gue jelasin satu-satu panjang. Tapi intinya adalah tadi kan diketahui kuantitasnya berapa dalam, maksudnya diketahui dalam tingkat kuantitas sekian ini, variabel cost-nya ini gitu. Dan juga udah diketahui fixed cost-nya. Nah, fixed cost ini kan dia konstan, tidak peduli berapapun kuantitas output yang dihasilkan. Maka dari itu dia terus 200 terus kan. Nah, kemudian
tinggal dihitung total costnya gampang kan. TC mah tinggal VC ditambah FC-nya kan. Tinggal dijumlahin ini udah diketahui gitu. Asal kalian tenang pas lagi ngerjainnya gitu. Karena pas kemarin tahun kemarin gue meriksa soal meriksa jawabannya itu sebenarnya kalian kayak belum pada selesai gitu mungkin karena nomor terakhir kali ya habis waktunya. Jadi harus tenang sih intinya. Nah, terus MC-nya tinggal eh, delta dari atau selisih dari total cost-nya aja kan. Dari 220 ke 240 selisihnya berapa? 20 gitu. Terus dari 270 ke 220 kan ini tuh kayak pokoknya kalau marginal marginal cost pasti dia selisih dari dari total cost-nya kan. Gitu. Gampang. Nah, terus yang average variable cost-nya tinggal dibagi aja kan. VC dibagi kuantitasnya berapa? Oh, tadi VC-nya udah diketahui 20 dibagi 1, 20. Terus 40 dibagi 2, 20. 70 dibagi 3 ini. Dan seterusnya kalian bagi terus VC dibagi Q. Nah, terus average fixed cost-nya tinggal kalian bagi lagi. Fixed cost-nya dibagi dengan kuantitasnya. 200 dibagi 1, 100. 200 dibagi 2, 100. 200, gitu. Pokoknya 200 terus dibagi kuantitasnya berapa. Gitu. Ini hasilnya. Terus yang AFC, yang ini maksud gue. Nah, terus yang ATC-nya kalian tinggal tambahin aja kan. AVC ditambah EFC. 220 segala macam, segala macam. Nah, oke. Dan udah kalian udah ketika sudah mengisi tabangnya dengan benar, baru kalian bisa menganalisa lebih lanjut kan. Katanya dia menanyakan tentukan kapan perusahaan akan mengalami skala efisien. Kalian ingat kan ketika terjadi economies of scale itu terjadi ketika ini kan ATC kan bentukannya cembung. Terus misalnya ini MC. Terjadi ketika MC memotong ATC. Karena kenapa harus di MC sama dengan ATC? Karena dalam titik tersebut, MC itu memotong average total cost di titik minimumnya. Kan ini cost, ini kuantitas outputnya. Ketika menambahkan terus output, kan di sini terjadi penurunan cost kan. Nah, sampai penurunan maksimumnya itu di mana sih biaya? Nah, di titik ini, yang mana di situ tuh perpotongan antara MC dan ATC. Setelah titik itu, di atas ketika terus meningkatkan kuantitas lagi, yang terjadi adalah increasing cost-nya kan. Malahan jadi gak efisien. Maka dari itu kita harus mencari angka yang marginal cost-nya sama dengan average total cost-nya. Kalian lihat gitu, bandingin MC dan ATC-nya. Di mana eh, persamaannya itu di titik 70 kan. Maka dari itu, kuantitas 7 unit eh, apa produksi itu merupakan titik produksi yang dapat meminimumkan eh, si average total cost-nya. Maka dari itu dia disebut efficient scale-nya. Gitu. Jadi di 7 ya. Terus yang B-nya gambarkan keempat kurva dari jawaban Anda. Jelaskan hubungan antara kurva biaya marginal, kurva biaya total rata-rata. Biaya marginal sama MC dan ATC kan yang ditanyain. Jelas hubungan antara MC dan AVC. Kalau kalian lihat, em, kalian gambarin sebenarnya ini ntar jadi kayak yang di sini. Ntar kalian gambarinnya kayak gini, cuman tersesuaikan si angka-angkanya. Ketika si MC-nya itu, nih di sini deh kita lihatnya. Kalau kalian perhatiin ya si MC itu kan ada posisi ketika dia itu nilainya terus meningkat, ada juga posisi ketika si MC-nya mulai menurun. Kan tadi patokannya perpotongannya kan 70 kan. Nah, berarti sebelum dia eh, mencapai 70 dari 1 ke 6 unit dari 1 sampai 6 kuantitas produksi itu dia terjadi
peningkatan marginal cost-nya. Sedangkan ketika dia terus menambahkan produksinya dari 7 ke 10, maka yang terjadi adalah oh enggak, dia meningkatkan MC-nya sampai 40, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ya, maka ntar kalian tinggal bisa gambarin eh seperti yang tadi gambar udah kita jelasin sebelumnya. Dan intinya adalah pokoknya kalian tunjukin si perpotongan ATC dan MC-nya gitu. Nah, terus hubungannya adalah MC, ketika marginal cost-nya lebih kecil daripada ATC sedang mengalami penurunan kayak gitu. Terus ketika MC-nya lebih besar, nih MC di sini kan udah mulai lebih besar nih daripada ATC-nya. Maka yang terjadi adalah ATC-nya mengalami peningkatan gitu. Kalau di kurva di sini nih sedang mengalami peningkatan kayak gitu. MC sama dengan ATC ketika ATC minimum gitu. Terus yang kedua hubungan antara MC dan AVC sama seperti sebelumnya, MC dan AVC itu eh, mengalami peningkatan eh, seiring dengan peningkatan output yang diproduksinya. Maka dari itu marginal cost marginal cost-nya itu sedang lebih besar daripada AVC-nya ketika AVC-nya meningkat gitu. Pokoknya kan ingat ya, ketika marginalnya sendiri lebih besar daripada average-nya, average variable cost-nya, berarti yang terjadi terhadap terhadap average variable cost secara keseluruhan bakal meningkat kan, kayak gitu. Apapun yang kita jelasin sebelumnya tadi, ketika marginalnya lebih besar daripada average-nya, implikasinya terhadap average totalnya itu bakal meningkat juga, hubungannya searah, kayak gitu. Gitu guys, jadi sekian asistensi terakhir dari gue, nanti kita bahas soal UTS. Makasih.